One, two, three, let's go! Hai Sobat BSI, welcome back to BSI Pod Show, Podcast and Show. Balik lagi nih sama kita, aku Eza. Dan aku Rani. Kita mau ngapain nih Kak? Nah, hari ini kita bakalan interview lagi sama salah satu mahasiswa berprestasi dari program pertukaran mahasiswa IISMA. Nah, kira-kira siapa tuh? Siapa tuh? Nah, hari ini gimana nih, Kak Rani? Tadi macet gak? Lumayan ya. Lumayan ya? As always. Tadi aku kehujanan sih, sempet. Nah itu, sebelumnya kita sapa-sapa dulu ya penonton yang lagi nonton podcast ini. Gimana kabarnya? Jangan lupa di komen ya. Hari ini kalian moodnya lagi happy, lagi apa namanya, hektik, atau mungkin lagi bersedih kali ya. Semoga teman-teman juga dalam keadaan sehat selalu. Betul. Biar terus bisa melakukan aktivitas dengan baik. Dan juga terus nonton BSI Pod Show. Betul, jangan lupa di subscribe. Nah, kali ini langsung aja kali ya kita panggilkan salah satu perwakilan mahasiswa dari UBSI yang mengikuti program pertukaran mahasiswa IISMA. Langsung aja kita panggilkan Akmal. Akmal. Halo Kak. Halo Kak. How are you today? I'm feeling fine, thank you for asking. Yeah. And how about tadi pas perjalanan ke sini? Are you stuck in traffic? Iya, karena jarak dari rumah saya juga cukup begitu ya, lumayan ya. Jadi ya stuck dan juga panas. Aku kehujanan sih tadi sempat ini ya. So, kesibukan kamu lagi ngapain aja? Untuk saat ini saya sedang kuliah dan juga untuk saat ini sedang melakukan banyak challenge dari program ISMA-nya itu sendiri sehingga cukup hektik. Tapi hal itu saya nikmati karena itu adalah proses dari kehidupan. Dari jurusan? Sastra Inggris. Ya, wisam. Oke, mungkin Sobat BSI di rumah belum ada yang mengenal dengan Kak Akmal. Boleh mungkin Kak Akmal menceritakan sedikit latar belakang, asal kampus, dan jurusannya tadi ya? Iya. Boleh silakan. Oke. Halo Sobat BSI, nama saya Akmal Surya Saputra, biasa dipanggil Akmal. Saya sedang belajar di semester 6 dan untuk jurusan saya berasal dari Prodi Sastra Inggris. Dan untuk kesibukan saya masih kuliah tentunya dan juga sedang mengikuti program dari challenge ISMA-nya itu sendiri. Nah, itu dia teman-teman. But I wonder why did you choose English literature for major? For English literature, actually I want to go back in the past ya. It's actually when I was still in 5 years old. It's something simple ya. Jadi ini untuk pertama kalinya karena saya menonton film Spider-Man. Nah, I think everybody loves Spider-Man ya. I mean, who doesn't know Spider-Man? Who doesn't love Spider-Man in the first place, right? Jadi untuk Spider-Man dari Tobey Maguire ya, bukan yang terbaru pastinya. Spider-Man dari Tobey Maguire yang disutradari oleh Sam Raimi. Nah, it's about 5 atau 6 years old, saya sudah menonton film itu dan saya sudah memiliki ketertarikan dengan bahasa Inggris. Nah, jadi ketika saya menonton, mengapa semua film itu didominasi oleh film yang berbahasa Inggris, dan juga setelah saya mempelajari terus-menerus dan berkembang ya, semakin saya naik usia, bertambah usia saya sudah menyadari, wah ternyata ini salah satu potensi yang memang harus saya kuasai. Makanya saya ingin bisa join di English literature ini. Jadi belajarnya otodidak ya? Iya, otodidak. Oke, terus kira-kira apa saja sih aktivitas yang kamu lakukan di kampus atau mungkin pernah mengikuti organisasi apa gitu? Maybe other activities like competition. Kalau untuk organisasi, saya belum pernah mengikutinya, akan tetapi saya memiliki pengalaman yang cukup berharga ketika baru saja kemarin saya mengikuti lomba NUDC, which stands for National University Debating Championship. Untuk regional, saya memiliki partner yang memang cukup knowledgeable juga. So Dava, if you're watching this, I'm going to mention your name. So your name is actually has been mentioned by me. So everyone should know you. I mean, everybody already knows Dava, right? Dava Praditya Devmano Ramadan from Cengkareng. So I got the partner with him, and then he's so knowledgeable with me as a partner ya. So it's one of the best experience that I've ever had during the campus in the competition. At first, untuk pengalaman lombanya sendiri, saya sebenarnya merasa takut dan merasa overthinking. Namun setelah saya di dalamnya, ternyata tidak semenakutkan itu. Ternyata ketika kita tidak mencoba banyak hal, ketakutan yang kita miliki itu hanyalah ketakutan yang ada dalam pikiran kita. Akan tetapi setelah kita jalani, sebenarnya kita memiliki kemampuan untuk melakukan hal tersebut gitu. Sama seperti lomba NUDC itu.
tidak semenakutkan itu, dan in fact saya merasa adiktif ya, dan ingin terus mencoba ikut lomba debat lagi jikalau saya memiliki informasi ya. Itu pengalaman terbaik. Candu ya. Iya, adiktif. Tantangannya jadi candu. From difficult to fun gitu ya. Jadi bisa menikmati dan Take jadi it easy. Iya, betul. Nah, masuk ke program IISMA ini. Yes. Kan Kak Akmal nih ikut program IISMA di University of Warsaw, Polandia. Nah, itu awalnya tuh tahu program ini tuh dari mana nih, Kak? Saya mengetahui program ini dari English Bootcamp ya. Jadi untuk mahasiswa sastra Inggris atau mahasiswa bahasa Inggris itu ya, English Education ya, mereka diwajibkan untuk ikut English Bootcamp. Nah, pada English Bootcamp itu, saya diperkenalkan program ini oleh Mr. Jimmy, KUI. If you're watching this, I'm mentioning your name again. Jadi diperkenalkan oleh beliau dan diperkenalkan mengenai potensinya dan mengenai keseruan apa saja yang bisa saya ikuti. Jadi berasal dari situlah, mungkin jikalau saya mengingatnya, for around in 1 year ago ya, sekitar 19 Juni sampai 20 Juni. Itulah bootcampnya, dan saya impact-nya itu the moment that he introduced me this program, the moment that it changed my whole life gitu, into some extent gitu. What's your motivation? I think mostly kayak mikir, aduh takut nih keluar negeri gitu. Nah ini tuh yang bikin kamu termotivasi untuk ikut mengikuti program ini itu apa? Untuk mengikuti program ini kurang lebih sama seperti apa yang saya bicarakan ketika saya masih kecil, around 5 or even 6 ya. Jadi saya sempat mempertanyakan hal ini kepada ayah saya juga. Ayah, Akmal mau kapan-kapan mau keluar negeri gitu ya kan. Nah, keluar negerinya itu pasti di setiap region yang Eropa dan juga Western. Nah, maka dari itu saya ingin benar-benar mengikuti program ini dan ingin immerse ya. Apalagi negara yang saya kunjungi itu Eropa, berbanding jauh dengan negara tercinta kita ini, Indonesia ya, Asia ya. Jadi saya ingin mencoba melakukan sesuatu yang baru dan mencoba immerse dengan sesuatu yang belum pernah saya coba sebelumnya. Jadi dari kecil memang udah ada Iya. pengen keluar negeri gitu ya. Tadi kamu sempat mention nonton film Spider-Man. So what is your favorite movie? So my favorite movie from Marvel, of course, Spider-Man from Tobey Maguire, just like I've said before. And trigger warning, even though I'm a man, I also love romantic movie. So another movie that I like the most is about Titanic from 1997. Titanic. Yes, that is one of my favorite movie ever. So romantic and so tragic. Yes, exactly. Oke, kita masuk lagi tadi ya soal IISMA. Nah, Oke. untuk selection prosesnya itu gimana sih? Apa ada tantangan tersendiri gitu, struggle waktu pas proses seleksi tersebut? Pastinya Kak. Jadi setiap untuk melakukan seleksi tersebut, kita harus mengumpulkan dokumen seperti dokumen English Proficiency Test-nya juga. Dan itu pun kita juga memang harus tetap belajar dan juga tetap improve supaya mendapatkan skor yang kita inginkan. Karena apabila skor kita memang tidak begitu tinggi ya, kita tidak akan bisa lolos di program tersebut. Dan juga selain itu juga kita harus mengumpulkan dokumen seperti surat rekomendasi dari Kaprodi dan juga surat rekomendasi dari KUI. Jadi untuk IISMA sendiri, memang di dunia ini saya rasa yang namanya tantangan itu memang tidak mudah ya. Semuanya pasti sulit, semuanya pasti memiliki rintangannya tersendiri. Akan tetapi apabila kita memiliki desire tersebut, apabila kita memiliki keinginan yang tinggi, willpower, we can tackle everything gitu. Nah, untuk tesnya itu Kak Akmal ambil tes yang mana? Kalau saya sendiri mengambil tes Duolingo English Test. Ada TOEFL? Iya, juga ada IELTS. Nah, itu minimal scoresnya untuk Duolingo tersendiri berapa? Kalau untuk Duolingo ya seperti biasa ya, memang di setiap kampus itu, di setiap post universities memiliki parameternya sendiri untuk maksimum skornya tersebut. Jikalau kita membicarakan Western countries like USA, and then another country like UK or even Aussie, the parameter is kinda high ya, 120 ya I think ya. But I think when it comes to Asia or even Europe, the parameter is around 100. Karena untuk Western country seperti Amerika dan another country like UK dan juga Aussie kan mereka dikategorikan sebagai English speaking countries. However, when it comes to Europe and then for Asian, mereka bukan English speaking countries. Jadi parameter dari Duolingo English Test-nya itu memang tidak dipaksakan seperti 120 atau memang benar-benar tinggi gitu. Oke, mengenai kampus dan negara yang tadi Akmal sempat pilih itu di Polandia, di kampus University of Warsaw. Why did you choose
negara itu dan kenapa kampus itu? Kenapa saya memilih negara Polandia? Ya karena negara Polandia itu benderanya sama seperti Indonesia ya, merah dan putih. Hanya saja Polandia itu di flip, putihnya di atas dan merahnya di bawah. Jokes aside, that was just for the sake of joke ya. Jadi kenapa saya memilih Polandia? Ya kurang lebih sama seperti yang saya inginkan sebelumnya. It is considered to be Europe country ya. Dan mungkin yang kedua ini ada salah satu desire saya yang memang terkesan memang terdengar sedikit lucu ya. Saya ingin merasakan winter di negara Eropa karena karena di Indonesia kita memang tidak ditakdirkan untuk memiliki winter ya, tidak pernah ada salju sama sekali di Indonesia. Karena daerah tropis. Iya. Nah maka dari itu saya ingin menikmati saljunya dan saya ingin mencoba melihat arsitekturnya juga. Arsitektur dari Europe country itu juga memang ya, kalau untuk zaman sekarangnya apa yang mereka katakan estetik ya? Yes, iya, benar sekali. Lumayan ya buat bahan upload. Iya, benar. Posting-posting di Europe. Betul. Nah, itu tuh waktu pemilihan negara tersebut tuh ada beberapa ini nggak? Apa namanya? Negara yang lain gitu. Itu Kak Akmal Apakah pilih ada negara apa? Betul, apakah ada pilihan negara selain Polandia kah? Saat Atau daftar. cuma satu pilihan saja? There are 3 choices ya, to be more exact. The second choice is actually Poland, so I got the second choice. And then the first choice that I would like to go is actually Czechoslovakia. Chess, sulit Iya. Dan untuk pilihan ketiganya, saya memilih memang biasanya untuk pilihan ketiga itu pilihan yang aman ya apabila kita ingin mendaftar ISMA, yaitu pilihannya di Asia University Malaya ya. Tapi alhamdulillah diizinkan untuk lolos di pilihan kedua ini Polandia dan saya merasa senang sekali. Di Polandia juga udah keren banget. Kalau misalnya in communicating itu pakai bahasa Inggris atau Poland nantinya atau mix? Kalau untuk saya kan berada di ini ya, di Warsaw ya, the heart of the Poland to be more exact ya. So most of them speak in English ya for about I think 80%. However, when I try to communicate with with pedagang there, I think some of them without underestimating some of them, I think some of them juga memang Englishnya memang masih sedikit ini ya, masih sedikit belum terlalu belum terlalu fasih like the dosen and then like the teacher from there ya. Jadi I think I will try to use my Polish for a bit, maybe for about 2 or even 3% only for buying vegetables and for buying eggs. Oke. Jadi sebenarnya masih... Jadi basically itu harus bisa basic English dulu ya untuk pembekalan kalau misalnya teman-teman mau join di program IISMA ini ya. Karena itu buat jembatan komunikasi di negara lain. Oke. Nah, selain bahasa nih, kira-kira persiapan apa saja yang sudah kamu siapkan sebelum terbang ke Polandia? Persiapannya ya yang ya Polandia kan memang akan memiliki winter ya. Pastinya saya akan menyiapkan mental dan juga I think it will be a bit ridiculous but I'm afraid that I'm going to get catch a cold or masuk angin in bahasa. I'm going to bring about sepak I think tolak angin so that I will be survive in that cold country as you know that Poland is really cold as the people say whenever they go to Poland. Dan Wales. Tolak angin. Untuk persiapan dan juga untuk dokumen juga ya. Untuk dokumen ya seperti biasa. Jadi kalau untuk di Poland memiliki kebijakan yang memang sedikit complicated ya. Jadi untuk mendaftar visanya itu memang seperti dokumen KK, KTP, akte dan juga ijazah depan dan belakang memang harus ditranslate terlebih dahulu untuk memenuhi visanya itu ya. Jadi itu memang sedikit complicated tapi ya but it's my choice and I think I'm about to enjoy this. Nah, kalau untuk persiapan akademiknya itu yang dipersiapkan apa aja ya? Karena pasti kan bakal beda banget nih sama antara sistem Indonesia dan Polandia. Betul. Nah, kalau untuk akademiknya sendiri, saya kan sudah melakukan Zoom dengan dosennya di sana secara langsung ya. Iya, mereka mengatakan bahwasannya memang akademik di sana mereka memfokuskan pada examnya. Jadi untuk exam memang saya harus meningkatkan supaya examnya lebih bagus. Jadi memang tidak begitu ditekan untuk benar-benar jenius dalam setiap mata pelajarannya. Akan tetapi untuk mendapatkan nilai yang terbaik, saya akan mencoba untuk melakukannya meskipun memang it's much more difficult compared to Indonesia ya. It's really suffer ya from my major ya. Jadi kalau untuk dari major saya sendiri memang English Literature, tapi kalau untuk di sana saya memiliki academic writing, Asian Business Europe,
Dan juga yang tidak kalah pentingnya, Polish language, and then not only about learning Polish language, tapi juga saya akan mencoba immerse dengan culture di sana dan juga history dari Polandnya itu sendiri. Jadi ada kesempatan untuk belajar hal lain ya di selain sastra ini, tapi nanti itu untuk matkul tersebut tuh akan dikonversi di Benar sekali. BSI. Aman. Oke. Sebelumnya kan ya, pasti kan kamu sudah melakukan sebuah riset dulu ya sebelum pergi. Did you do some research before going to Polandia? Yes, I have done some research, and it's actually one of the things that I have done before in the meeting with the pre-departure series ya. Karena ISMA-nya sendiri juga memang memiliki pre-departure series, dan di setiap itu ada beberapa memang dari pihak ISMA yang memang sudah memiliki pengalaman abroad ya. Jadi mereka memberitahu bahwasannya di Europe dan Asia itu berbeda jauh. Karena di Europe, terutama juga di Poland, setiap orang-orang Eropa itu memang memiliki ideologi kolektivistik. Not kolektivistik, tapi individualistik. Jadi untuk individualistik, mereka memang lebih memiliki desain untuk mendapatkan pencapaian pribadi. Jadi untuk contohnya seperti kerja kelompok. Mungkin jika kita kerja kelompok dan kita memiliki kontribusi yang begitu banyak, mereka tidak akan terima nilainya itu satu sama rata dengan yang lain apabila yang lainnya itu tidak begitu melakukan kontribusi banyak ya. Tapi kalau untuk di Asia sendiri, seperti di negara tercinta kita ini, seperti yang kita tahu ya. I see, I got it. Jadi setiap waktu saya SMA, jadi sebenarnya saya tidak ingin spill aja, tapi tidak begitu detail ya. Satu orang melakukan kerja kelompok yang begitu tinggi kontribusinya, yang lain hanya diam berdiri saja, tidak melakukan apa-apa, akan tetapi nilainya sama. Nah, itu adalah ideologi kolektivistik yang berada di negara kita ya, mengutamakan keharmonisan bersama daripada pencapaian pribadi. Itu perbedaan yang signifikan antara Poland dan juga Indonesia. Oh, udah sejauh itu ya riset. Terus gimana tentang makanannya atau tempatnya? Tempatnya itu? Ya, kamu nanti pada saat di Polandia itu tinggalnya di mana kira-kira? Kalau untuk di Polandia, saya akan tinggal di dorm ya, di asrama. Jadi sudah disiapkan oleh Polandianya itu sendiri. Dan juga untuk makanan, it's one of the most challenging ya, one of the most challenging things ya. Jadi, in Warsaw, I need to find halal food ya, and it's a bit challenging, and I need to be not tricky ya. Jadi terkadang meskipun ada tulisan daging, tapi tidak ada tulisan halal food atau apa, memang harus dipertimbangkan. Jadi memang harus lebih selektif dan juga memang harus berhati-hati dalam mencari makanan ya, karena Eropa sendiri makanannya sudah pasti berbeda jauh dengan Asia ya. Ya. Nah itu untuk biayanya itu fully funded, Anna? It's actually I'm from co-funding. Boleh dijelaskan mungkin untuk Sobat BSI? Kalau untuk co-funding, Sobat BSI, co-funding itu sendiri memang biaya parsial dari pemerintah dan juga biaya parsial dari diri saya sendiri ya. Jadi sebelum itu, untuk mengikuti co-funding ini memang saya harus berdiskusi with the big family ya, with big family, not only with my parents, and then one of my cousin agreed to help me to back me up just in case if something something bad happen with this funded ya. Itu untuk co-funding ya. Oke. Jadi memang tidak sepenuhnya di di backup ya. That's different with regular. Different with regular. There's two. Co-funding ya? Regular. That's different. Kalau regular itu full maksudnya? Yeah, full funded. I see. Nah, kira-kira dari Akmal sendiri ini rencana apa sih yang akan Akmal lakukan setelah program IISMA ini? Setelah program IISMA, jadi dalam kamus saya tidak ada yang namanya berakhir ya. Di setiap akhir itu akan selalu ada sesuatu yang baru. Jadi meskipun IISMA memang untuk short one semester, tapi itu bukanlah akhir dari saya. Saya akan tetap mencoba connect with the people from IISMA itself, and also I want to engage with a lot of people from the Warsaw itself. Jadi sepertinya memang akan sangat seru apabila saya memiliki teman internasional. Jadi ini akan pertama kali saya juga ya. Jadi akan tetap kontak dengan mereka, dan juga IISMA sendiri juga memang ada alumninya, ada khusus untuk alumninya. Ada. Jadi kalau untuk itu saya akan mencoba berkumpul dengan mereka, sharing, bertukar ide, dan mungkin saja mereka akan memberikan sebuah motivasi atau sebuah saran supaya saya bisa maju ke depannya, karena mereka semua
berasal dari tiap negara yang berbeda, dan juga tentu mereka memiliki kekuatan yang berbeda setelah mereka dapatkan dari host uni dari setiap perspektifnya mereka gitu. Oke, I see. Oke, boleh mungkin bisa kasih saran nih terutama buat mahasiswa-mahasiswi BS ini biar terpush buat ikut ISMA juga 2024 untuk tahun selanjutnya, terutama untuk English Literature major, I think. Boleh dikasih saran buat sobat BSI yang ada di rumah. Jadi kalau untuk sobat BSI, apabila kalian ingin mengikuti program ini, jangan ada keraguan, karena hesitation is a defeat gitu. Jadi setiap kali ada keraguan, memang satu kali keraguan saja, maka itu akan berakibat fatal. Jadi tetap percaya diri dan tetap bahwasannya kalian diciptakan bukan tanpa suatu alasan gitu. Kalian memiliki kekuatan kalian sendiri dalam menaklukkan masalah, dan dalam juga kemampuan kalian sendiri untuk menaklukkan apapun gitu. Jadi untuk kalian cobalah untuk daftar program ini, dan juga melakukan research sebanyaknya dari alumni, dan juga melakukan kerjasama dengan teman-teman yang juga ingin mengikuti program ini. Jadi the thing is, don't give up and don't ever have this some kind of hesitation in your soul gitu. Itu tadi ya sarannya, ada pesannya juga, dan juga tips and triknya a little bit. Mungkin dari aku segitu aja dan itu informasinya sudah cukup. Lumayan banyak. Iya, betul. Jadi mungkin yang mau ikut bisa di websitenya di ISMA ya, atau misalnya bisa konsultasi juga ke dosen-dosen di BSI, pastinya nanti bakal diarahkan ya. Betul, karena dari dosen BSI juga sudah menyalurkan ya mengenai program ini, dari tadi yang sudah dijelaskan oleh Akmal, dapat informasi juga dari English Bootcamp ya, dan juga dari beberapa dosen UBSI seperti itu ya. Nah, buat sobat-sobat BSI yang ada di rumah, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa komen di bawah mengenai tips apa aja ya kan yang bakal dibahas di program ISMA ini. Betul. Dan buat sobat BSI yang pengen ikutan program ISMA ini di kemudian hari, boleh kita belajar dari sekarang ya. Kayak nah, itu harus well prepare. Harus well prepare, kayak bahasa Inggrisnya harus ditingkatin lagi, terus juga dari nilai akademik dan lain-lain semacamnya. Seperti itu ya Karania. Once again, thank you so much. Thank you so much for coming here. Okay, that's all. Thank you. See you again. Thank you. 1, 2, 3, let's go!